Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, berita Jumat untuk kita hari ini, Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Pertama, dukung terus channel YouTube Multimedia GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Yang kedua, ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual. Ketiga, bagi Bapak, Ibu, jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 00991 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Yang keempat, Majelis Jemaat menyampaikan juga ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita datang kepada Allah dan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita semua berdiri dan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan habiskan ibadah kita dengan kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silahkan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya kita bersama-sama
menaikkan pujian kita, memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait 1 dan bait yang kedua. Nama Yesus termulia. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama menyampaikan doa pengampunan dosa dan doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap kehidupan kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Kini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan dengan keberadaan kami masing-masing. Kami menyadari kami adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan. Kami sering berbuat kesalahan, sering melanggar perintah-Mu. Oleh sebab itu, kami datang saat ini dengan penuh dosa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan dengan tulus ikhlas, karena kelemahan yang kami lakukan setiap saat. Kami sering melanggar perintah-Mu, kami sering lalai atas titah-titah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Ampunilah kami atas kesalahan dosa kami, layakkan kami hidup dalam naungan kasih-Mu. Peliharalah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita setiap saat. Di balik semuanya itu kami juga bersyukur bahwa Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar, boleh melaksanakan seluruh kegiatan kami, karena kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan kami boleh mengasihi anak-anak kami, istri, suami, dan keluarga kami. Ini karena anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan beri kesempatan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh beri pengertian kepada kami, dan kami boleh memahami dan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami akan mengerti rencana terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa pengampunan kami dan doa syukur kami. Hanya dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. Di bawah perikop Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat yang ke-16a. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 bait 1 dan yang kedua. Hanyalah Yesus Juru Selamatku.
Baik Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu beribadah bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini walaupun secara virtual. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa dan berkat pertolongan Tuhan yang menuntun kami, sehingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah ini atas perkenanan Tuhan atas hidup kami. Pimpin kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, terutama pada saat ini ketika kami akan mendengar bagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu yang menguatkan hidup kami, meneguhkan kami bahwa Engkaulah Kristus dalam kehidupan kami, Sang Juru Selamat yang memberikan pengharapan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar perenungan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan dan Penggelis dari Ibrani pasal 7 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-28 yang akan kita baca secara bersama-sama pada saat ini. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun menjadi perikop untuk kita. Saya baca ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-28 firman Tuhan. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan setelah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan Almanak Nas telah dibacakan bagi kita pada saat ini, Ibrani pasal 7 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-28. Dalam tulisan ini sungguh luar biasa menerangkan sifat dan juga karakter dan juga posisi Yesus dalam iman Kristen, dalam kehidupan keberimanan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam iman Kristen, figur Kristus sangat sentral bagi kehidupan orang yang percaya. Karena kekristenan artinya, atau orang Kristen artinya mengikuti Kristus. Maka sikap hidup orang yang beriman harus sesuai dengan pengajaran dan kehendak Kristus. Kalau begitu, bagaimana hubungan hukum Taurat dan iman kepada Kristus? Sebagai imam besar agung, Kristus telah mendekatkan para pengikutnya kepada Allah. Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, agama Yahudi memaparkan bahwa ketaatan kepada hukum Taurat adalah penting dan tidak dapat dilanggar sedikit pun. Jika seseorang dapat mentaati tanpa bercela, orang tersebut dapat disebut sahabat Allah. Kenyataannya adalah ketaatan yang sempurna itu mustahil dapat diraih oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Allah memberikan solusi bagi umatnya yang melakukan pelanggaran, yaitu mempersembahkan korban bakaran.
Dan korban bakaran inilah bagi orang Yahudi sosok imam besar penting bagi kehidupan orang Yahudi. Ia bukanlah orang yang sembarangan, tetapi pribadi yang dipilih dan dipersiapkan Allah. Mereka yang melakukan serangkaian peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah. Tujuannya adalah mendekatkan manusia kepada pencipta dan memohon kemurahan serta anugerahnya. Seperti ketika mereka melanggar dan berakibat dosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran, baik kepada umatnya maupun dari sang diri imam besar itu sendiri. Bapak ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Allah tidak hanya memberikan kasih-Nya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi juga kepada semua bangsa. Dia ingin kasih-Nya dikenal oleh semua manusia. Oleh sebab itu yang bersumpah untuk memberikan kasih-Nya yang sempurna, walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu Allah menyatakan bahwa Yesus adalah jaminan dari sumpahnya itu, yaitu iman kepada Yesus yang akan mengantar kepada Allah. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, patutnya mengucap syukur kepada Kristus. Karena disitulah kita merasakan, dan disitulah kita berpengharapan, disitulah kita memperoleh berkat. Karena dengan Yesus Kristus kita boleh bersama-sama dengan Allah dalam suatu persekutuan. Kita bersyukur kepada Kristus. Itu semua bukan karena kehebatan kita, tapi dialah semata-mata anugerah Allah yang dilayakkan, bukan karena perbuatan, tetapi anugerah dari Sang Pencipta kepada kehidupan orang-orang yang percaya melalui diri Yesus Kristus sebagai pengantara, dan ia sekaligus sebagai korban, dan ia imam yang tanpa berdosa. Bapak ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, surat Ibrani ini menguatkan dan menegaskan kepada orang Yahudi atau orang Ibrani, pada orang Israel pada saat itu, bahwa Yesus adalah imam besar. Walaupun pada saat itu ada pertentangan, mungkin orang tidak mengakui Yesus sebagai imam besar karena ia bukan keturunan dari Lewi. Karena orang yang menjadi imam itu harus garis keturunan Israel yang dari Lewi. Oleh sebab itu mereka tidak mau mengikuti Yesus, dan mereka tidak menganggap Yesus sebagai imam besar. Tetapi ingat bahwa peraturan sebagai imam besar yang dipakai oleh Yesus seperti imam besar Melkisedek, di mana Melkisedek dia yang memberkati Abraham, dan Abraham memberikan 1/10 dari harta miliknya dipersembahkan kepada Melkisedek. Jadi imam yang dipakai oleh Yesus adalah imam peraturan Melkisedek. Apakah Melkisedek keturunan Lewi? Tidak sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemudian kita melihat bahwa dalam teks kita ini imam besar sungguh luar biasa. Di dalam diri Yesus Kristus, kalau imam biasa dari manusia biasa, tidak sempurna dan yang fana. Ada banyak imam-imam yang lain bahkan dari garis keturunan Lewi, tetapi mereka semuanya fana. Yesus, dia adalah manusia tanpa bercacat dan tak bernoda. Dia adalah imam yang sempurna. Dia imam yang hebat. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita meyakini bahwa tugas tanggung jawab sebagai seorang imam tidak hanya menghantarkan umat dengan Sang Pencipta, tetapi di dalam diri Yesus Kristus umat boleh bertemu dan boleh bersama-sama dengan Sang Penciptanya melalui diri dan pengorbanan Yesus Kristus sebagai seorang imam. Sungguh luar biasa jika zaman dahulu para imam hanya memberikan persembahan syukur dalam korban bakaran dan juga bagi dirinya sendiri lalu kepada umat, tetapi Yesus Kristus, ia sendiri yang hadir, ia memberikan dirinya bagi kita. Dan dulunya hubungan antara manusia dengan Allah itu sangat jauh sekali terputus karena dosa, tetapi di dalam Yesus Kristus itu diikatkan kembali dalam pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita dilayakkan bukan karena perbuatan. Sebab itu janganlah kita merusak identitas diri kita sebagai anak-anak Allah
marilah kita berusaha dan terus berdoa supaya semakin lama kita semakin menyerupai karakter Kristus yang telah menyelamatkan kita dan memberikan berkat dan pengorbanannya sebagai imam besar bagi kita, bukan hanya menyalurkan sebagai pengantar, tapi yang mempertemukan kita dalam kasih-Nya bersama-sama dengan Sang Pencipta. Kuat teguh dalam pengharapan, yakin dan terus kita di dalam Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai imam besar yang sempurna bagi kita kini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau imam besar bagi kami, tak diragukan lagi. Engkau bukan hanya sebagai pengantara, tetapi Engkau sendiri yang berkorban bagi kami sebagai yang sempurna, yang tak bercacat dan bahkan tak bernoda. Engkau memberikan diri bagi kami manusia supaya kami diselamatkan. Kuatkan dan teguhkan kami Bapa, supaya kami mampu menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya, dan jangan sampai meninggalkan identitas kami atau merusak identitas kami sebagai anak-anak Allah. Biarlah kami terus berupaya semakin meniru dan meneladi karakter Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami hanya mampu untuk bersyukur kepadamu karena berkat dan kasih karunia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi juga kehidupan kami saat ini ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami percaya ada banyak tantangan pergumulan, terlebih tantangan pergumulan bangsa ini. Mungkin ada banyak orang yang mau berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi biarlah kami semua bersama-sama menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan utuh, dengan damai, dalam kebinekaan, dalam berbagai suku, bangsa, bahasa maupun agama yang hadir dalam negara kami tercinta. Engkaulah Tuhan yang terus memberi berkat, memberi hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami tetap menjaga bangsa negara kami dengan kuat, bahkan dengan persatuan dan kesatuan. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, jajaran pimpinan-pimpinan kami dari presiden sampai kepala-kepala daerah, bahkan sampai tingkat pelosok daerah. Kami percaya bahwa mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan setiap tanggung jawab mereka masing-masing untuk senantiasa menyatakan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Allah Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa pada saat ini bagi kehidupan perkembangan gereja Tuhan yang bertumbuh dimanapun berada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan terus pakai gereja mewartakan kabar keselamatan, baik dengan media apapun yang dipakai pada saat ini, media elektronik, digital, dan semua yang dipakai untuk perkembangan kebenaran Injil. Tuhan memberkati sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan, termasuk di dalamnya Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi gereja kami yang kami cintai, dari tingkat majelis sinode, majelis resort dan majelis jemaat, para pendeta, penetua dan diakon, pikaris penginjil, guru agama, guru sekolah minggu, orang-orang yang melayani Tuhan dengan penuh kesukacitaan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, terutama di jemaat kami, resort kami di tempat ini. Tuhan memberkati warga jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan mengurapi, menjaga, melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, berkat rezeki panjang umur, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan hadir tengah-tengah kehidupan warga jemaat kami. Tuhan, tuntunlah mereka dan biarlah mereka terus berjalan dalam kebenarannya Tuhan, dan mereka tetap teguh kuat di dalam Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Apapun tantangan, pergumulan, sakit, penyakit yang mereka lalui dan mereka jalani, kami percaya ada Tuhan yang menolong, menjaga, bahkan menyembuhkan dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan, sakit, penyakit maupun masalah yang mereka lalui.
Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau jamah setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Engkau pimpin kami senantiasa, terutama kami yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Dimanapun kami berada, Tuhan pimpin berkati kami saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa, inilah syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kini kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepadanya. Dengarkanlah nas persembahan kita demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang akan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat yang ke-38. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Allah telah memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman itu dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Bapa memberkati apa yang akan kami berikan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kasih paling agung.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan bersama-sama, dan hari ini dengan kita bersama menyanyi haleluya 3 kali, dan setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.